lagi, Pak. Nah, bagaimana rasanya sudah naik ke kelas 12? Ada yang berbeda? Rasanya campur aduk, Pak. Senang juga sedih sih bentar lagi lulus, tapi bingung juga kayak apa yang mau dilakuin setelah lulus sekolah gitu. Itu hal yang wajar. Pada kelas 12 itu tekanan sering kali lebih tinggi. Tapi ingat, ini juga waktu yang paling tepat untuk mulai mempersiapkan masa depan. Coba kamu sendiri sudah punya rencana ke depan belum? Belum, Pak. Jujur saya sendiri bingung, Pak, mau ambil jurusan apa, fakultas apa, karena ada banyak banget pilihan gitu. Mari kita coba pikirkan bersama. Biasanya langkah pertama untuk menentukan tujuan adalah mengenali diri sendiri. Coba kamu pikirkan apa yang paling kamu sukai, apa hobi atau kegiatan yang membuatmu merasa bersemangat. Saya sendiri sih suka nulis ya, Pak, kayak nulis-nulis cerita pendek, nulis skrip, atau hal-hal yang berbau cerpen gitu sih, Pak. Wah, itu menarik sih. Menulis adalah keterampilan yang luar biasa. Tapi apakah kamu pernah memikirkan bagaimana menulis itu bisa menjadi bagian dari karirmu? Belum terlalu sih, Pak. Saya ngerasa nulis itu seru, tapi saya takut karena apa ya, kalau nulis ini tuh cuma sekedar hobi, bukan yang bisa dijadiin pekerjaan gitu, Pak. Itu memang pemikiran yang umum, tapi coba Bapak bantu luruskan. Menulis tidak hanya tentang cerita atau catatan pribadi. Di dunia kerja, keterampilan menulis sangat dibutuhkan. Misalnya dalam bidang jurnalistik, content writing, copywriting, bahkan script writing untuk media atau film. Pernahkah kamu mencoba mengeksplorasi salah satu dari itu? Belum sih, Pak. Saya juga masih bingung mau mulai dari mana. Begini, coba langkah pertama yang sederhana, kamu bisa mencari tahu lebih banyak tentang profesi di bidang menulis. Misalnya membaca artikel tentang penulis terkenal, menonton menonton wawancara, atau mengikuti pelatihan menulis online. Selain itu, kamu juga bisa mulai menulis untuk publik seperti di blog, media sosial, atau ikut lomba menulis. Dari situ kamu bisa mengukur seberapa jauh minat kamu. Saya baru sadar kalau ternyata ada banyak peluang dari menulis ini ya, Pak. Tapi gimana kalau ternyata saya nih ngerasa saya nggak begitu berbakat di bidang itu, Pak? Jangan takut soal bakat. Dalam banyak kasus, keberhasilan lebih ditentukan oleh kerja keras daripada bakat alami. Kalau kamu memang merasa menikmati prosesnya, itu adalah langkah awal yang baik. Selain itu, belajar adalah kuncinya. Banyak penulis hebat menulis dengan tulisan yang berbeda, yang sederhana, tapi karena mereka terus belajar, akhirnya mencapai kesuksesan. Oke, Pak. Saya akan coba-coba ke langkah itu sih, Pak. Bagus. Sekarang, mari kita pikirkan lagi. Selain menulis, apakah ada hobi atau minat lain dari kamu? Saya sendiri suka baca ya, Pak, kayak baca-baca buku non-fiksi, lebih ke non-fiksi karena hal tersebut yang bisa ngebuat hidup saya jadi lebih berubah, jadi lebih baik gitu sih, Pak. Luar biasa. Membaca dan menulis adalah pasangan yang sempurna. Membaca bisa memperkaya kosakata, gaya bahasa, dan cara bercerita. Kamu tahu banyak penulis besar yang awalnya adalah pembaca yang antusias. Tapi Pak, kalau misal orang tua saya nggak dukung saya jadi penulis, mereka sering bilang kalau saya lebih baik milih jurusan yang lebih aman gitu, kayak misal teknik atau akuntansi gitu. Ini juga sering terjadi. Banyak orang tua yang ingin anak-anaknya memiliki
jalur yang mereka anggap aman dan menjanjikan. Tapi penting bagi kamu untuk berbicara dengan mereka. Coba jelaskan bahwa menulis bukan hanya sebuah hobi, tapi juga profesi dengan banyak peluang. Kamu bisa menentukan contoh penulis sukses, tapi kamu bisa menentukan contoh penulis sukses atau profesi lain yang relevan dengan menulis. Selain itu, kompromi juga penting. Misalnya, kamu bisa memiliki jurusan komunikasi yang mencakup keterampilan menulis dan bidang lain yang lebih luas. Baik Pak, saya nanti akan coba bicara sama mereka, tapi apa ada jurusan lain selain kayak komunikasi yang cocok untuk penulis Pak? Tentu ada banyak jurusan yang relevan dengan menulis, seperti jurnalistik, sastra bahasa, hingga media dan periklanan. Bahkan jurusan yang tidak langsung berkaitan seperti psikologi atau ilmu politik juga bisa menjadi dasar yang kuat untuk karir menulis karena memberikan wawasan yang mendalam tentang manusia dan masyarakat. Saya nggak nyangka sih Pak kalau ternyata ada begitu banyak pilihannya. Jadi itu ngebuat saya lebih semangat juga Pak. Itu yang Bapak harapkan. Ingat, perjalananmu tidak harus langsung sempurna. Yang penting adalah memulai dan terus berjalan di sepanjang jalan. Baik Pak, tapi ada satu hal lagi yang mau saya tanyain. Gimana kalau saya coba semua langkah itu tapi tetap ngerasa ragu gitu? Ragu adalah hal yang biasa, terutama saat kamu berada di persimpangan besar dalam hidup. Saat itu terjadi, cobalah luangkan waktu untuk merenung apa yang benar-benar membuatmu merasa bahagia, apa yang kamu bayangkan akan terus kamu nikmati dalam jangka panjang. Dan jangan lupa berdiskusi dengan orang-orang yang kamu percaya seperti keluarga, teman, atau guru. Bisa membantu memberikan perspektif yang baru. Oke, terima kasih Pak buat nasihatnya. Nasihat Bapak benar-benar ngebantu saya buat melihat masa depan lebih jelas. Sama-sama, Bapak senang bisa membantu. Ingat, setiap orang punya jalannya sendiri, dan tugasmu adalah menemukan jalan itu dengan tekun dan semangat. Kalau ada hal lain yang ingin kamu tanyakan, jangan ragu untuk datang ke Bapak. Siap Pak, saya pasti akan terus belajar dan coba yang terbaik. Bagus, semangat terus ya. Ingat, masa depanmu ada di tanganmu sendiri.